Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, dan salam harmoni. Sebelumnya, perkenalkan saya Niputu Septoloshina Putri dengan NIM akhir 1028. Di video kali ini, saya akan menyampaikan rangkuman materi mata kuliah Etika Bisnis Profesi yang diampu oleh Ibu Made Putri Aryasih, SSI, MM. Pada bab 1 yaitu definisi etika bisnis. Definisi etika bisnis adalah cara melakukan kegiatan bisnis yang mencakup semua aspek yang berkaitan dengan orang, perusahaan, dan masyarakat. Etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku karyawan dan juga pemimpin dalam membangun hubungan. Contoh etika bisnis yaitu bertindak jujur, bersikap baik, dan menghormati informasi pelanggan. Selanjutnya mengenai perkembangan etika bisnis dimulai dari zaman prasejarah, masa peralihan pada tahun 1960-an, kemudian etika bisnis lahir di Amerika Serikat pada tahun 1970-an, lalu etika bisnis meluas ke Eropa tahun 1980-an di Eropa Barat. Etika bisnis menjadi fenomena secara global pada 1990-an dan yang terakhir yaitu zaman sekarang. Seiring dengan adanya globalisasi, maka dunia bisnis harus mengikuti keadaan. Karena itu, perusahaan yang melakukan aktivitas bisnisnya tentu harus mengikuti norma-norma dan aturan yang berlaku pada zaman sekarang. Kemudian mengenai perilaku tidak etis dalam bisnis adalah melakukan hal yang merugikan seseorang. Contoh perilaku tidak etis dalam etika bisnis yaitu mementingkan keuntungan sendiri, tidak menghormati pelanggan, memfitnah, tidak bersikap jujur, dan lari dari tanggung jawab. Di bab 2 ada teori-teori dalam etika bisnis. Yang pertama yaitu teori utilitarisme. Utilitarisme berasal dari kata Latin yaitu utilis yang berarti bermanfaat. Menurut teori ini, sesuatu perbuatan adalah baik jika membawa manfaat, berfaedah atau berguna, tapi manfaat itu harus menyangkut bukan saja 1-2 orang, melainkan masyarakat sebagai keseluruhan. Yang kedua ada teori deontologi. Etika deontologi adalah istilah yang berasal dari bahasa Yunani atau deon yang berarti kewajiban, dan logos berarti ilmu atau teori. Artinya, suatu tindakan dinilai baik atau buruk berdasarkan apakah tindakan itu sesuai atau tidak dengan kewajiban. Karena bagi etika deontologi, yang menjadi dasar baik buruknya perbuatan adalah kewajiban. Yang ketiga yaitu teori hak. Dalam etika bisnis, teori hak menjadi salah satu teori yang sangat penting untuk dijalankan. Teori hak adalah pendekatan yang banyak dipakai untuk mengevaluasi apakah tindakan, perbuatan, dan kebijakan bisnisnya telah tergolong baik atau buruk dengan menggunakan kaidah hak seseorang. Yang terakhir yaitu teori keutamaan. Teori keutamaan adalah salah satu pendekatan dalam etika yang menekankan pada karakter baik dan prinsip moral yang baik dalam mengambil keputusan etis. Di bab 3 ini membahas perilaku etis dan tidak etis. Yang pertama yaitu nilai etika merupakan keyakinan dan pemikiran yang kita pelajari dan kita hayati yang merupakan warisan dari sejak usia dini yang kita dapatkan dari orang tua dan lingkungan sekitar. Bagian dari nilai etika yaitu integritas, keadilan, tanggung jawab sosial, kepatuhan hukum, kerjasama, dan inovasi. Selanjutnya hak dan kewajiban individu. Hak dan kewajiban merupakan dua komponen yang tidak bisa dipisahkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak adalah tentang suatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan dan keharusan. Kemudian peduli dan menghargai orang lain. Peduli dan menghargai orang lain merupakan sikap yang sangat penting dalam kehidupan sosial. Kedua sikap ini berhubungan erat dengan kemampuan kita untuk berinteraksi dan hidup bersama dengan orang lain. Selanjutnya yaitu toleransi, empati, dan sikap positif. Yang pertama yaitu toleransi. Toleransi dalam bekerja menjadi suatu sikap yang perlu dimiliki dan dikembangkan oleh setiap pekerja di suatu perusahaan atau instansi atau lembaga tertentu. Yang kedua yaitu empati. Empati adalah sikap dalam memahami perasaan orang lain dan turut serta untuk merasakan apa yang mereka rasakan. Dan yang ketiga, sikap positif. Sikap positif adalah sikap yang menunjukkan optimisme dan harapan yang baik dalam menghadapi situasi apapun. Selanjutnya yaitu perilaku etis dan tidak etis adalah dua konsep penting dalam kehidupan sehari-hari. Etika kerja adalah norma, nilai, dan aturan yang menjadi pedoman karyawan dalam bekerja.
Sebaliknya, perilaku tidak etis di dunia kerja dapat merugikan dan tidak hanya individu yang bersangkutan tetapi juga perusahaan dan masyarakat luas. Selanjutnya bab 4. Histori bisnis. Pada sekitar tahun 1970-an, istilah kata etika bisnis pertama kali timbul di Amerika Serikat dan cepat sekali menyebar ke belahan dunia lain. Pada tahun 1980-an, daratan Eropa atau Barat, etika bisnis sebagai ilmu baru berkembang kira-kira 10 tahun kemudian. Diawali oleh negara Inggris yang secara geografis maupun kultural paling dekat dengan negara Amerika Serikat, disusul kemudian oleh negara-negara Eropa Barat lainnya. Seiring dengan adanya globalisasi, maka dunia bisnis pun tidak mau harus mengikuti keadaan ini. Misi etika bisnis bertujuan untuk memberikan dorongan bagi kesadaran moral dan memberikan batasan bagi para pengusaha atau pebisnis untuk dapat menjalankan bisnis secara jujur dan adil, serta menjauhi bisnis penipuan yang merugikan banyak orang atau pihak yang memiliki keterikatan. Selanjutnya yaitu teori normatif adalah secara normatif. Etika bisnis adalah suatu ajaran untuk membedakan antara salah dan benar. Etika normatif dapat dibagi menjadi dua, yaitu etika normatif yang berkaitan dengan teori mempersoalkan sifat kebaikan dan etika normatif yang berkaitan dengan teori yang membahas tentang tingkah laku. Selanjutnya teori meta. Meta etika merupakan pandangan yang mempelajari tentang asumsi maupun yang berhubungan dengan benar atau tidaknya ilmu etika itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu etika deskriptif, lebih menjelaskan perbuatan manusia melalui sesuatu yang sedang dilakukan dan terwujud dalam bentuk tindakan. Bab kelima membahas tentang etika dalam bisnis internasional. Bisnis internasional merupakan seluruh transaksi bisnis oleh swasta dan pemerintah yang melibatkan dua atau lebih negara. Kegiatan bisnis ini bagi pihak swasta memiliki tujuan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Sedangkan bagi pemerintah, kegiatan bisnis ini bukan hanya untuk keuntungan semata, akan tetapi juga memiliki tujuan untuk kesejahteraan sosial. Selanjutnya whistleblowing. Whistleblowing merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh perorangan untuk memberitahukan informasi tertentu kepada masyarakat atau pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan terhadap pelanggaran yang telah dilakukan oleh perusahaan terkait. Whistleblower pada lingkungan ada dua, yaitu internal dan eksternal. Dalam lingkungan internal, kasus whistleblowing sering terjadi ketika perusahaan sudah mulai mengabaikan keselamatan para karyawannya hanya untuk menekankan biaya produksi. Sedangkan dalam ruang lingkup eksternal, biasanya terkait dengan hasil buangan industri, baik itu berupa limbah cair yang dibuang ke lingkungan sekitar atau berupa polusi udara yang dihasilkan oleh perusahaan terkait. Bab 6 yaitu sumber-sumber dan nilai dalam perilaku etika. Yang pertama ada agama. Agama, etika sebagai ajaran baik, buruk, benar, salah, atau ajaran tentang moral, khususnya dalam perilaku dan tindakan ekonomi bersumber terutama dari ajaran agama. Etika yang bersumber dari ajaran agama mengandung prinsip yang berkaitan dengan nilai-nilai kebenaran yang berkaitan sikap dan perilaku yang dikasih Tuhan. Yang kedua ada filosofi. Salah satu sumber nilai-nilai etika yang juga menjadi acuan dalam pengambilan keputusan oleh manusia adalah ajaran-ajaran filosofi. Ajaran filosofi tersebut bersumber dari ajaran-ajaran yang diwariskan dari ajaran yang sudah diajarkan dan berkembang lebih dari 2000 tahun yang lalu. Yang ketiga yaitu budaya. Setiap transisi budaya antara satu generasi ke generasi berikutnya akan mewujudkan nilai-nilai, aturan baru, serta standar-standar yang kemudian diterima dalam komunitas tersebut. Selanjutnya akan terwujud dalam perilaku. Artinya, orang akan selalu mencoba mendekatkan dirinya atau beradaptasi dengan perkembangan nilai yang ada dalam komunitas tersebut. Dan yang keempat, ada hukum. Hukum merupakan perangkat aturan yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka untuk menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Hukum menentukan ekspektasi etika yang diharapkan dalam komunitas dan mencoba mengatur serta mendorong pada perbaikan-perbaikan masalah yang dipandang buruk atau tidak baik dalam komunitas. Pada umumnya, para pebisnis akan lebih banyak menggunakan perangkat hukum sebagai cermin etika mereka dalam melaksanakan aktivitasnya. Sekian rangkuman materi yang bisa saya sampaikan dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, dan salam harmoni.